Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tutorial Flutter, yaitu penjelasan program Hello World. Jadi setelah kita melakukan instalasi untuk Flutter, maka kita akan membuat program pertama kita, yaitu program Hello World. Jadi untuk sedikit info, Flutter sendiri adalah framework untuk pengembangan aplikasi mobile yang bersifat open source. Dan Flutter ini dikembangkan oleh Google dan mulai diperkenalkan pada bulan Mei tahun 2017. Karena Flutter bersifat open source, pengembangannya menjadi lebih cepat. Dan Flutter ini memiliki bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman Dart. Dengan Flutter, kita bisa membuat desain aplikasi yang stabil dijalankan pada Android serta iOS. Hal ini karena Flutter memiliki sistem render engine sendiri. Jadi kita di sini akan mulai membahas mengenai program Hello World. Jadi sebelumnya untuk diketahui, untuk pengetahuan saja, sebelum kita membuat suatu program, kita harus menyelesaikan instalasi dari Flutter itu sendiri. Untuk mengecek apakah Flutter kita sudah terinstall dengan baik, caranya yaitu dengan Windows R untuk membuka Komensor, lalu Flutter. Kita tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini akan tampil hasil dari analisis Flutter Doctor bahwa seluruh aplikasi atau alat-alat yang kita persiapkan untuk membuat suatu program Flutter sudah dapat digunakan, karena di sini sudah menampilkan centang-centang, atau artinya kita dapat membuat program Hello World. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu di sini saya sudah membuat atau mengetikkan program-program yang dibutuhkan untuk membuat program pertama kita, yaitu Hello World. Jadi di sini saya ingin menampilkan teks Hello Dunia. Sini menampilkan teks Hello Dunia. Di sini ada istilah-istilah baru seperti widget, stainless widget, scaffold dibanding biasanya karena ini menggunakan bahasa Dart. Jika biasanya kita menggunakan bahasa Java dan Kotlin. Jadi widget sendiri, yaitu dalam pendesainan Flutter, menggunakan widget yang dengan widget-widget sederhana yang menjadi bagian lebih kompleks. Jadi Flutter memiliki sistem widget sendiri yang menjadikan Flutter ini lebih unik dibanding pembangun aplikasi lainnya. Nah, di sini juga ada stateless widget yang artinya bersifat statik dan tidak perlu menggunakan session. Stateless widget ini berarti bahwa komponen tidak memiliki property state. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai program Hello World ini, atau di sini saya membuatnya Hello Dunia. Jadi pada program ini kita membuat setlist widget yang berisi widget material app. Kemudian dalam material ini terdapat widget-widget lagi seperti scaffold, app bar, center, serta teks. Nah, untuk widget itu sendiri kita bisa melihatnya, untuk strukturnya kita bisa melihatnya pada bagian outline. Di sini terdapat Hello Dunia. Jadi Hello Dunia ini adalah struktur widget yang kita bangun. Itu berasal dari di sini home, new, Hello Dunia. Jadi di sini kita menggunakan dua import paket seperti pada Java, yaitu untuk mengimportkan paket-paket yang kita butuhkan untuk program Hello Dunia atau Hello World ini. Jadi paket yang kita gunakan yaitu paket material Dart, Flutter material.dart, lalu yang kedua paket Flutter service.dart. Nah, dalam paket Flutter material.dart ini terdapat
widget-widgetnya seperti scaffold ini, setlist widget, center, serta teks. Lalu untuk flutter/service.dat itu yaitu sistem Chrome device orientation ini, yaitu paket-paket yang terdapat di dalamnya. Lalu Postman sendiri yaitu metode yang digunakan yaitu metode yang tidak memiliki nilai kebalikan atau nilai kembali seperti pada bahasa Java, yaitu void main. Lalu run app new material app artinya setlist widget yang merupakan widget induk kita. Lalu home new hello dunia, material app-nya yang baru yaitu hello dunia, dan di sini akan menampilkan strukturnya dari widget dasarnya. Struktur widget dasarnya akan terlihat strukturnya di sini. Dan class hello dunia extend setlist widget. Nah, lalu di sini ada class hello dunia extend setlist widget. Artinya yaitu membuat kelas widget atau kelas turunan dari extend class setlist widget. Nah, setlist widget sendiri adalah kelas widget yang propertinya immutable atau artinya nilainya tidak bisa berubah. Lalu override void widget artinya di sini kita membuat konteks baru untuk widget itu. Lalu di sini sistem Chrome yaitu paket-paket terdapat dalam Flutter service.dat ini tadi. Dan ini fungsinya untuk membuat tampilan desain Android kita menjadi orientation serta tidak dapat menjadi terkunci atau lock menjadi portrait, tidak bisa di landscape-kan. Jadi tampilan dari Android kita akan menjadi portrait. Lalu scaffold sendiri fungsinya untuk struktur dasar dari material desain. Jadi scaffold adalah widget untuk struktur dasar material desain. Nah, material app ini atau run app ini material app itu adalah widget yang membungkus beberapa widget yang menggunakan tema material desain. Lalu di sini terdapat body itu untuk membuat tampilan dari program Hello kita. Jadi program Hello kita ingin menampilkan teks Hello dunia, maka di sini kita menggunakan teks. Jadi fungsi teks sendiri untuk membuat teks ya Hello dunia seperti biasa. Jika di bahasa Java itu menggunakan println juga. Lalu di sini center itu untuk membuat widget layaknya menjadi di tengah. Jadi nanti tampilan Hello dunia itu akan menampilkan tulisan Hello dunia berada di tengah dengan menggunakan center ini. Sama juga dengan chat lalu teksnya Hello dunia. Dan tutup menggunakan kurung awal seperti biasanya. Nah, jika setelah semua program Hello World kita atau kode program untuk Hello World kita sudah tidak ada error lagi, maka dapat kita runkan atau dengan dapat menjalankan program dengan memilih run dapat dilakukan dengan Ctrl plus Shift plus D lalu pilih project. Nah, nanti jika program sudah dijalankan di Android, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi akan menampilkan di Android kita nanti akan menampilkan tulisan Hello dunia. Jadi apabila kita tidak menggunakan body center choke ini tadi, maka tulisan atau tampilan kata Hello dunia ini akan ditampilkan di atas ini. Jadi fungsi center itu untuk menampilkan kata Hello dunia, teks Hello dunia ini menjadi di tengah tampilan Android kita. Nah, lalu di device orientation portrait app ini untuk membuat tampilan Android kita menjadi portrait dan tidak bisa atau sudah terkunci dan tidak bisa tiba-tiba menjadi landscape atau berubah orientasinya. Nah, jadi ini adalah tampilan dari program Hello World yang telah kita buat, di mana menampilkan teks Hello dunia berada di tengah dengan orientasinya adalah portrait. Nah, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.
Dan lebihnya saya mohon maaf apabila kata-kata yang salah dalam penyebutannya. Dan semoga video dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.